Arif mulai merasa beban hidup yang semakin berat. Pekerjaannya tak lagi cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Tagihan-tagihan menumpuk, sementara tabungan yang dulu sempat ia kumpulkan mulai menipis perlahan. Hutang kecil yang ia pinjam untuk memenuhi kebutuhan mendadak kini menjadi bayang-bayang yang tak kunjung hilang. Apakah Arif dapat melewati ujian hidup ini? Apakah ada jalan untuk menyelesaikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Di sebuah kota kecil yang penuh hiruk-pikuk, hiduplah seorang pria bernama Arif. Ia adalah sosok pekerja keras yang menjalani rutinitas sehari-hari dengan sederhana. Setiap pagi, Arif bangun lebih awal, menyiapkan diri untuk berangkat ke tempat kerjanya sebagai karyawan di sebuah toko kelontong. Penghasilannya tak pernah banyak, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sedikit menabung untuk masa depan yang masih samar di matanya. Meski demikian, Arif tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kerja keras adalah kunci untuk mengubah nasib. Namun, kenyataan berkata lain. Setiap bulan, penghasilannya terasa pas-pasan, kadang harus mengulur waktu membayar tagihan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kegelisahan mulai menggerogoti hatinya. Apakah usaha yang selama ini dijalankan cukup untuk mengangkat hidupnya dari keterbatasan? Kondisi ekonomi yang tidak menentu membuat Arif merasa hidupnya stagnan. Ia sering melihat teman-temannya yang tampak lebih maju, memiliki kehidupan yang lebih layak, dan dapat memberikan kebahagiaan lebih untuk keluarga mereka. Rasa iri dan kecewa mulai menghampiri, walau ia berusaha menahannya dalam diam. Setiap hari, pulang dari kerja, Arif hanya ingin melepas lelah sejenak. Namun, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia terus memikirkan masa depan anak dan istrinya, khawatir jika suatu saat tak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Meski demikian, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik dengan penuh kesabaran. Dalam kesehariannya, Arif juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan ramah kepada tetangga maupun rekan kerja. Ia berusaha menjaga hubungan baik, walau kadang merasa lelah secara mental. Namun, hatinya tetap menyimpan kerinduan untuk melihat perubahan besar dalam hidupnya. Bab ini menjadi cermin kehidupan banyak orang yang berjuang tanpa henti, berusaha menggapai harapan meski kadang terasa berat dan penuh ketidakpastian. Arif adalah representasi dari mereka yang menjalani hari dengan penuh doa dan kerja keras, berharap suatu saat rezeki yang lebih baik akan datang menyapa. Setelah sekian lama menjalani rutinitas yang monoton dan penuh perjuangan, Arif mulai merasakan beban hidup yang semakin berat. Pekerjaannya di toko kelontong tak lagi cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Tagihan-tagihan menumpuk, sementara tabungan yang dulu sempat ia kumpulkan mulai menipis perlahan. Hutang kecil yang ia pinjam untuk memenuhi kebutuhan mendadak kini menjadi bayang-bayang yang tak kunjung hilang. Tekanan dari keluarga pun makin menguat. Istri dan anak-anaknya butuh perhatian dan dukungan, sementara Arif merasa semakin terpojok dalam kondisi yang sulit ini. Malam-malamnya kini berubah menjadi waktu yang penuh kecemasan. Ia sering terjaga, memikirkan bagaimana cara keluar dari jerat masalah yang kian membelit. Pikiran yang seharusnya istirahat, malah dipenuhi kekhawatiran yang membebani jiwa. Dalam keadaan tersebut, Arif merasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa cahaya. Ia mulai meragukan kemampuan dirinya sendiri. Apakah semua usaha keras yang selama ini dijalani sia-sia? Adakah jalan keluar dari penderitaan yang tak berujung ini? Rasa putus asa semakin menggerogoti hatinya, menimbulkan kegalauan yang mendalam. Arif pernah mencoba berbagai cara instan untuk memperbaiki keadaan. Ia mencari pekerjaan sampingan, bahkan sempat mengikuti peluang usaha kecil yang ditawarkan oleh teman. Namun, semua itu tak kunjung membuahkan hasil yang berarti. Kegagalan demi kegagalan membuat semangatnya kian terkikis.
Perasaan terasing dan kesepian juga mulai menghinggapi dirinya. Ia enggan berbagi beban pada orang lain, takut dianggap lemah atau tidak mampu. Padahal, di dalam hati terdalam, Arif sangat berharap ada secercah harapan yang bisa membimbingnya keluar dari kegelapan. Pada titik terendah ini, ketika segala usaha manusiawi terasa mentok, Arif mulai mencari jawaban dari sisi lain. Ia membuka hati dan pikirannya untuk menerima petunjuk spiritual yang selama ini mungkin diabaikan. Dari sinilah benih perubahan mulai tumbuh, yang kelak akan membawanya pada amalan sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah, jalan yang mulai menunjukkan secercah cahaya di tengah kelamnya hidup. Di tengah kegalauan dan kebingungan yang melanda, Arif suatu hari secara tidak sengaja bertemu dengan seorang sosok yang memberinya harapan baru. Sosok itu adalah seorang guru spiritual yang dihormati di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan penuh ketulusan, sang guru berbagi tentang keutamaan amalan sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan membuka pintu rezeki. Arif mendengarkan dengan seksama. Kata-kata sang guru membuka matanya tentang betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Sang Pencipta dalam setiap langkah hidup. Sholat duha, yang dikerjakan pada waktu pagi setelah matahari terbit, dijelaskan sebagai amalan yang tidak hanya mendatangkan keberkahan materi, tetapi juga ketenangan jiwa dan semangat baru dalam menjalani hari. Sedangkan surat Al-Waqiah, menurut sang guru, memiliki keutamaan luar biasa sebagai surat yang dapat menolak kefakiran dan menambah rezeki bagi yang membacanya secara rutin. Awalnya, Arif merasa ragu apakah amalan sederhana itu bisa memberikan perubahan signifikan dalam hidupnya yang penuh tantangan. Namun, di tengah keputusasaan yang mencekam, ia memutuskan untuk mencoba. Ia menyadari bahwa selain usaha nyata, kekuatan doa dan amalan spiritual adalah kekuatan yang tak ternilai. Mulai hari itu, Arif bertekad meluangkan waktu setiap pagi untuk melaksanakan sholat duha dengan penuh khusyuk. Setelah itu, ia membaca surat Al-Waqiah secara rutin, dengan harapan agar kehidupannya mendapat berkah dan jalan rezeki terbuka lebar. Meskipun belum melihat perubahan langsung, Arif berusaha menanamkan keyakinan dalam hatinya bahwa kesungguhan dan konsistensi adalah kunci utama. Perlahan, amalan itu menjadi bagian dari rutinitas paginya. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, energi positif yang membangkitkan semangat dan rasa damai yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sikap mentalnya pun mulai beralih, dari yang sebelumnya penuh keraguan menjadi lebih optimis dan percaya diri. Bab ini menandai titik balik dalam perjalanan hidup Arif, dari kegelapan menuju harapan. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada jalan yang bisa ditempuh, asalkan dibarengi dengan niat tulus dan usaha yang sungguh-sungguh. Memulai amalan adalah langkah awal yang penuh harapan, tetapi menjaga konsistensi menjalankannya jauh lebih menantang. Arif menyadari hal ini sejak hari-hari pertama ia menjalankan sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah. Di tengah kesibukan pekerjaan, tekanan hidup, dan rasa lelah yang sering menyergap, muncul godaan untuk melewatkan amalan itu. Suatu pagi, ketika kantuk masih terasa berat dan tubuh letih setelah bekerja lembur, Arif hampir menyerah untuk tidak melaksanakan sholat duha. Pikiran negatif tentang tidak ada gunanya berdoa lagi menghampiri. Namun, ia teringat akan tekad dan harapan yang sempat menguatkan hatinya beberapa waktu lalu. Ia mencoba menguatkan diri dengan mengingat kembali janji spiritual yang diakini dapat membawa keberkahan. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Terkadang godaan rasa malas dan kesibukan duniawi datang menghampiri. Kadang pula, ketika tak kunjung ada perubahan yang berarti dalam hidupnya, Arif merasa kecewa dan hampir tergoda untuk berhenti. Namun, ia belajar bahwa konsistensi bukan hanya soal hasil yang terlihat cepat, melainkan soal kesabaran dan ketulusan dalam menjalankan sebuah proses. Dalam perjalanan ini, Arif juga mengalami perubahan sikap dan cara pandang. Ia mulai menyadari bahwa amalan spiritual bukanlah sekadar ritual kosong, melainkan sumber kekuatan batin yang mampu menghadirkan ketenangan dan keberanian untuk menghadapi masalah. Ia menjadi lebih sabar menghadapi tekanan kerja dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Selain itu, Arif mulai menjaga pola hidup yang lebih sehat dan positif sebagai bentuk penghormatan terhadap amanah yang ia jalankan.
Ia membatasi hal-hal negatif seperti mengeluh berlebihan, iri hati, dan perbuatan yang bisa menghambat rezeki. Ia juga berusaha menjaga silaturahmi dan menebar kebaikan kepada orang lain, karena ia percaya bahwa kebaikan akan kembali berlipat. Melalui bab ini, pembaca diingatkan bahwa perjalanan spiritual dan perbaikan hidup tidak pernah mudah. Konsistensi yang teruji, kesabaran dalam menghadapi rintangan, dan niat yang tulus adalah kunci utama. Arif menunjukkan bagaimana seorang manusia biasa mampu bangkit dan berubah dengan tekad yang kuat, meski langkahnya kadang terasa berat. Setelah melewati perjuangan panjang menjaga konsistensi dalam menjalankan amalan sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah, Arif mulai merasakan perubahan yang perlahan namun pasti dalam kehidupannya. Tidak serta-merta datang dengan gemuruh. Perubahan itu hadir lewat detil-detil kecil yang membangkitkan harapan dan memperkuat keyakinannya. Peluang-peluang baru mulai membuka pintu bagi Arif. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah kesempatan kerja tambahan datang tanpa diduga. Seorang rekan lama yang melihat kesungguhan Arif menawarkan proyek kecil yang bisa menambah penghasilannya. Tawaran itu menjadi awal dari perubahan finansial yang mulai mencerahkan hidupnya. Selain materi, perubahan positif juga dirasakan dalam hubungan sosial dan batinnya. Arif menjadi lebih mudah bergaul dan menjaga komunikasi dengan tetangga serta kolega. Sikap rendah hati dan rasa syukur yang tumbuh dari amalan pagi hari membuatnya diterima dan dihormati lebih luas. Rasa cemas yang dulu sering menghantui kini berangsur hilang, digantikan oleh ketenangan dan keyakinan. Ketenangan batin ini membawa dampak yang luar biasa. Arif mampu menghadapi masalah dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Ia tak lagi mudah terpengaruh oleh tekanan luar, melainkan mampu menemukan solusi secara bijaksana. Perubahan sikap ini pun turut dirasakan oleh keluarganya, yang kini melihat sosok Arif sebagai sumber keteguhan dan inspirasi. Arif pun mulai membagikan kisah perjalanannya kepada orang-orang terdekat. Ia ingin menunjukkan bahwa amalan sederhana seperti sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah bukan sekadar ritual, melainkan jalan nyata menuju keberkahan dan perubahan hidup. Cerita dan pengalaman pribadinya menjadi sumber motivasi bagi banyak orang di lingkungannya. Bab ini menjadi titik terang dalam cerita Arif, menegaskan bahwa kesabaran dan ketekunan dalam beramal tidak akan sia-sia. Perubahan yang dialami menguatkan keyakinan bahwa setiap usaha yang disertai dengan niat tulus dan doa akan membuahkan hasil, meski terkadang harus menunggu waktu yang tepat. Seiring berjalannya waktu, perjuangan Arif tidak hanya membuahkan hasil materi yang lebih baik, tetapi juga membawa berkah yang jauh lebih berarti dalam hidupnya. Puncak keberkahan itu bukan sekadar tentang bertambahnya harta, melainkan terciptanya ketenangan jiwa dan keseimbangan dalam kehidupan yang selama ini ia cari. Rezeki yang datang kini terasa lebih lancar dan berkelanjutan. Arif mendapatkan peluang usaha yang lebih besar dan stabil, memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bahkan menabung untuk masa depan. Namun, yang terpenting baginya adalah keberkahan di setiap rezeki yang diperoleh, yang membuat hidup terasa ringan dan penuh rasa syukur. Selain itu, hubungan Arif dengan keluarga dan lingkungan semakin harmonis. Ia menjadi sosok yang lebih sabar, penuh pengertian, dan selalu berusaha menebar kebaikan. Amalan sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup, dari sekadar mencari materi menjadi mencari keberkahan dan ridha Allah dalam setiap langkah. Arif pun semakin memperdalam amalan spiritualnya. Ia menyadari bahwa kunci utama dalam meraih keberkahan adalah menjaga konsistensi dan niat yang tulus dalam beribadah. Tidak ada jalan pintas atau keajaiban instan, melainkan proses panjang yang penuh kesabaran dan keikhlasan. Setiap pagi, setelah menunaikan sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah, Arif selalu mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikan. Ia juga berdoa agar diberi kekuatan untuk terus istiqomah menjalankan amalan yang telah membawa banyak perubahan dalam hidupnya. Syukur dan doa ini menjadi sumber kekuatan batin yang tak ternilai. Bab ini menutup sebuah babak penting dalam perjalanan Arif. Ia telah menemukan puncak keberkahan yang selama ini dicarinya, bukan hanya melalui hasil duniawi, tetapi juga melalui kedamaian hati dan hubungan yang semakin baik dengan Sang Pencipta dan sesama manusia.
Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa rezeki yang sejati adalah rezeki yang membawa keberkahan dan ketenangan. Perjalanan Arif dari titik terendah hingga meraih keberkahan adalah gambaran nyata bagaimana amalan sederhana dengan niat tulus mampu mengubah kehidupan seseorang. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa kunci utama untuk menarik rezeki bukanlah sekadar usaha fisik semata, melainkan perpaduan antara ikhtiar dan spiritualitas yang konsisten. Sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah bukan sekadar ritual kosong. Keduanya adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat keimanan, dan menumbuhkan rasa syukur. Ketika hati dipenuhi dengan keyakinan dan ketulusan, maka pintu-pintu rezeki pun terbuka dengan cara yang tidak kita duga sebelumnya. Konsistensi adalah kunci yang sangat krusial. Banyak orang yang mulai bersemangat menjalankan amalan, namun gagal mempertahankan kesungguhan ketika menghadapi tantangan. Arif mengajarkan kita bahwa dalam setiap proses perubahan, godaan malas, rasa putus asa, dan hambatan akan selalu datang. Namun, dengan keteguhan hati dan niat yang benar, semua rintangan bisa dilalui. Lebih jauh lagi, keberkahan dalam rezeki bukan hanya soal materi. Rezeki bisa berupa kesehatan yang baik, ketenangan jiwa, hubungan harmonis dengan keluarga dan lingkungan, serta kesempatan untuk berbagi kebaikan dengan sesama. Semua itu adalah nikmat yang patut disyukuri dan dirawat agar terus bertambah. Cerita Arif juga mengingatkan kita untuk tidak mudah terjebak dalam jalan pintas yang menjanjikan hasil cepat tapi tidak berkelanjutan. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang benar dan melalui proses spiritual akan membawa kedamaian dan keberkahan jangka panjang. Sebagai penutup, mari kita renungkan dan aplikasikan amalan-amalan yang telah dijalani Arif dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah dengan penuh kesungguhan, niat yang tulus, dan hati yang terbuka. Percayalah, dengan ketekunan dan doa, keberkahan dan rezeki akan datang pada waktunya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.